Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih dalam bab tentang mansubatul asma ya. Apa saja yang menyebabkan isim itu mansub? Kemarin kita sudah menyelesaikan mansubat yang keenam, yaitu la an-nafiyah lil jins. Sudah bisa ya i'rabnya? Nah, berikutnya kita masuk pada yang ketujuh. Mansubat yang ketujuh adalah al-munada. Al-munada. Al-munada dalam bahasa Indonesia maknanya adalah yang dipanggil ya. Al-munada, yang dipanggil. Baik, coba dilihat di situ. Definisi al-munada. Al-munada huwa al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhawatiha. Munada itu adalah orang yang dituntut kedatangannya. Ya, dipanggil ya, dituntut untuk datang dengan menggunakan ya. Ya. Ya au ihda akhawatiha, atau salah satu akhwat-akhwatnya. Salah satu dari kawan-kawan ya. Dia adalah sesuatu yang dituntut kedatangannya, atau orang yang dituntut untuk datang, biya, dengan menggunakan huruf ya. Ya panggilan ya, atau salah satu dari akhwat-akhwatnya. Jadi huruf panggilan itu bukan hanya ya, ada kawan-kawannya yang lain. Nah, baik, di dalam al-munada ini, di situ ada dia menggunakan ya atau kawan-kawannya, dan ini yang disebut dengan harfun nida. Ya ini disebut dengan apa? Harfun nida. Ya, demikian pula kawan-kawannya adalah harfun nida. Artinya huruf yang digunakan untuk memanggil. Di dalam bahasa Arab ada huruf-huruf khusus yang digunakan untuk memanggil seseorang. Nah, ya. Yang utamanya itu adalah huruf ya. Tapi ada nanti huruf yang lain selain daripada ya. Contohnya misalnya seorang mau memanggil Muhammad, maka dipanggil ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, salah satu dari bentuk al-munada ini yang dipanggil itu ada yang mansub. Ingat ya, salah satu. Ya. Karena tidak selamanya munada itu mansub. Ya. Atau sebelumnya, sini saya jelaskan dulu komponen dari al-munada, panggilan. Ya, komponen dari panggilan ada orang yang memanggil, ya an-nadi, yang memanggil. Kemudian ada harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Kemudian ada al-munada, yang dipanggil. Begitu ya. Ada yang memanggil, ada yang dipanggil, ada huruf yang digunakan untuk memanggil. Hanya nanti akan disebutkan ya bahwa al-munada itu ada beberapa jenis. Salah satu dari jenis munada itu ada yang mansub. Makanya dimasukkan di sini munada sebagai mansubat. Bisa dipahami? Ya, di antara bentuk munada, di antara jenis munada itu ada yang mansub. Baik. Kemudian perhatikan di situ hurufun nida kulluhu ismun. Huruf-huruf nida itu semuanya isim. Tapi isim, ya, isimnya di sini mabni ya.
Jadi semua huruf nida, huruf yang digunakan untuk memanggil itu adalah isim. Ya. Wahia, yaitu, nah ini disebutkan huruf nida ada 5. Yang pertama ya. Yang pertama ya. Contohnya ya Zaidu. Ya. Ini ya harfun nida, fungsinya lil ba'id wal qarib, untuk memanggil yang jauh dan yang dekat. Ya. Memanggil untuk orang yang jauh pakai ya, orang yang dekat juga dipanggil ya. Boleh menggunakan huruf ya. Jelas ya? Yang kedua, haya, aya, ai. Ai. Ini harfun nida khusus lil ba'id. Ya. Khusus untuk memanggil yang jauh saja. Kemudian yang kelima a. Ya. Kalau tadi haya untuk yang jauh ya, misalnya Zaid dipanggil jauh dia. Haya Zaidu. Aya Zaidu. Ai Zaidu. Kalau a yang kelima ini adalah lil qarib, khusus untuk digunakan untuk yang dekat saja. A Zaidu. Begitu ya? Ya. Sudah bisa difahami huruf nida? Berarti huruf nida ada berapa? Ada 5 ya. 3 diantaranya khusus untuk memanggil yang jauh. 1 khusus untuk yang dekat. Kemudian 1 lagi untuk yang jauh dan yang dekat. Ya, dia dipakai untuk yang jauh dan yang dekat. Qala al-munada, salah di situ al-munadir. Diperbaiki. Al-munada 5 aqsam. Kemudian al-munada itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama, contoh ya Muhammadu. Dipanggil seorang yang namanya Muhammad. Ya Muhammadu. Ini disebut dengan munada mufrad alam. Mufrad alam. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kata mufrad. Masih ingat pembahasan mufrad kemarin? Ini sama dengan istilah mufrad pada la an-nafiyah lil jins. Apa kemarin mufradnya nafiyah lil jins? Ma laisa mudhafan wala syabihan lil mudhaf. Sesuatu yang bukan mudhaf, bukan pula syibhul mudhaf. Itu mufrad. Demikian pula munada di sini, ya. Ya Muhammadu. Muhammadu ini dianggap sebagai mufrad. Kenapa? Karena dia tidak mudhaf. Bukan juga syibhul mudhaf. Paham? Ya. Kemudian dia alam. Apa artinya alam? Nama orang. Ya. Kalau alam itu nama orang, maka dikatakan mufrad alam. Dia nama seseorang. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Uthmanu, ya begitu. Yang jelas nama orang tapi satu. Ya, dia mufrad, tidak murakkab ya. Ya, tidak mudhaf, tidak mudhafun ilaih. Tidak mudhaf dan tidak syibhul lil mudhaf. Baik. Itu mufrad alam. Yang kedua, jenis yang kedua dari munada, ya rajulu. Apa artinya ya rajulu? Wahai lelaki. Ini disebut dengan munada nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah. Apa artinya nakirah maqsudah? Ya. Dia nakirah, rajulu nakirah. Bukan apa lawannya nakirah? Bukan ma'rifah. Kalau alam tadi dia ma'rifah. Ya? Dia ma'rifah. Misalnya dikatakan ya Muhammadu, wahai Muhammad, itu sudah diketahui orangnya, ya kan? Sekarang rajulu itu tidak diketahui. Ya rajulu. Tidak diketahui siapa lelaki yang dipanggil. Makanya dia nakirah.
Tapi di sini maksudah. Apa artinya maksudah? Dimaksudkan, ditunjuk langsung. Memang dipanggil, bukan namanya dipanggil, hai laki-laki, tapi ditunjuk orangnya. Paham? Ada berapa laki-laki di situ dipanggil ya rajulu. Nah, dipanggil langsung ditunjuk misalnya orangnya. Nah, itu namanya nakirah maksudah. Memang nakirah tapi dimaksudkan orangnya ketika dipanggil. Baik, jenis yang pertama dan yang kedua ini apa itu? Jenis apa? Mufrad alam dan nakirah maksudah. Kedua jenis ini i'rabnya itu mabniyun ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin munada. Mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni atas apa yang dia dirafa dengannya. Fi mahalli nasbin, menduduki kedudukan nasab, munada, ya, sebagai munada. Berarti ya Muhammadu. Bagaimana i'rabnya Muhammadu? Muhammadu apa? Muhammadu dia adalah isim. Dia munada ya, munada, dia isim yang mabni atas apa yang dia dirafa padanya. Berarti mabniun ala dhamm, ya kan? Mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin munada. Menduduki kedudukan nasab munada. Jadi dia memang marfu ya lafadznya, tapi dia mabni, menduduki kedudukan nasab sebagai munada. Nah, seperti itu untuk mufrad alam dan nakirah maksudah. Sekarang jenis yang ketiga, ya taliban. Ini yang disebut dengan munada jenis nakirah ghairu maksudah. Apa artinya nakirah ghairu maksudah? Dia nakirah dan tidak dimaksudkan. Ya, dipanggil ya taliban. Apa artinya ya taliban? Wahai siswa, ya kan? Wahai santri misalnya. Di situ banyak santri. Wahai santri, sini. Banyak santrinya. Tidak dimaksudkan terhadap satu orang. Panggilan itu tidak dimaksudkan untuk satu orang. Ya, tapi dimaksudkan secara umum. Maka ini namanya nakirah ghairu maksudah. Ya. Yang keempat, ya tali'an jabalan. Ini namanya munada shibhum bil mudhaf. Sama contoh kemarin ya, shibhum lil mudhaf. Ya tali'an jabalan, apa artinya? Wahai pendaki gunung, ya. I'rabnya sama kemarin ya. Tali'an isim fa'il beramal amalan fi'il, ya kan? Ya. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Jabalan maf'ulun bihi, begitu kan? Iya. Maka ini syibhun bil mudhaf. Yang kelima, ya Abdallahi. Ini yang disebut dengan munada mudhaf. Munada mudhaf. Ya. Abdun disandarkan kepada Allah. Abdullahi. Tiga jenis ini ya, nakirah ghairu maksudah, munada syibhum bil mudhaf dengan mudhaf, inilah yang masuk dalam kategori munada yang mansub. Ya. Jadi gimana cara bacanya? Ya taliban. Ya. Tapi kalau dia bilang ya talibun, berarti dia maksudkan ditunjuk satu orang, siswa. Tapi kapan dia katakan ya taliban, berarti umum. Ya. Jadi tergantung apakah dia baca nasab atau dia baca rafa. Inilah masuk dalam pembahasan munada yang mansub. Ya. Ya taliban, berarti taliban bagaimana i'rabnya? Langsung saja. Munada mansub
Iya, langsung. Sini tidak ada disebutkan i'rabnya ya. Ya, taliban jadi ya harfun nida mabniun 'alal fathi. Ya. Kemudian taliban munada mansub wa alamatu nasbi al-fathatu dhahirah, begitu. Begitu juga ya tali'an jabalan. Ya harfun nida tali'an, apa tali'an? Bagaimana i'rabnya tali'an? Langsung munada mansub wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhir li'annahu min ismil mufrad wa huwa ismul fa'il ya'mal amal al-fi'il. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Ya. Wa yansibul maf'ul. Kemudian jabalan maf'ulun bihi mansub. Ya. Sudah. Demikian pula ya Abdallahi. Ya harfun nida. Abda munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhir li'annahu min ismil mufrad. Ya, bisa langsung munada mudhaf ya. Munada mudhaf. Bisa juga tidak usah disebut, langsung saja munada mansub. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhir li'annahu min ismil mufrad wa huwa mudhaf. Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Baik, di situ ada contoh di bawah, misal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana munada, mana harfun nidanya? Ya, munadanya mana? Ayya. Yang mana nah? Baik, sebenarnya itu ya ayyatuha. Ayyatuha ya, munadanya, makanya ayya, bukan ayyu. Dan dia masuk dalam kategori munada apa? Munada apa? Atau boleh diganti nanti anunya, contohnya, karena itu contoh yang agak ini ya. Kita berikan contoh yang agak mudah saja dulu. Ya. Atau itu contohnya di anu saja dulu. Jadi kita i'rab mulai dari nakirah ghairu maqsudah syibhum bil mudhaf, kemudian mudhaf ya. Perhatikan di situ. Ya taliban, dia dinasab. Yang kedua ya tali'an jabalan. Antum i'rab ini ya nanti. Ya apa lagi? Ya abda Allah. Ini ya. Jadi ini munada nakirah ghairu maqsudah, ini munada syibhum bil mudhaf, ini munada mudhaf. Ya. Ya. Itu tadi sudah kita sebutkan ya. Si Santum catat saja, tulis kembali. Itu yang dibawa tidak usah, misalnya itu dihapus saja. Nanti pada pelajaran berikutnya kita baru sebutkan ya. Baik.
Perhatikan untuk munada mufrad alam dengan nakirah maksudah. Itu ya Muhammadu, ya rajulu, itu tidak boleh ditanwin semua ya. Ya, karena dia apa? Mabni ala ma yurfa'u bihi. Ya, jadi dia mabni. Maka tidak boleh ditanwin. Ya Muhammadu, ya rajulu. Yang lainnya itu mu'rab. Yang ketiga ini mu'rab. Inilah yang masuk dalam pembahasan munada yang mansub. Baik. Kita tinggalkan munada. Selanjutnya masuk pada mansubat yang ke-8 adalah al-hal. Al-hal dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah keadaan ya. Al-hal artinya keadaan. Adapun dalam ilmu nahwu, ya di situ al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Saya ulang, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Mana? Mana? Iya, ada nunnya di situ. Al-mufassiru liman bahama minal hayat. Baik, hal itu adalah al-ismul mansub. Dia adalah isim yang mansub. Ya, keluar daripadanya marfu dan majrur. Al-mufassir. Ya di sini katakan isim, isim keluar daripadanya apa? Fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf tidak bisa menjadi hal, ya. Hanya isim saja yang bisa menjadi hal. Kemudian al-mansub. Keluar daripadanya apa? Marfu dan majrur. Dia adalah isim yang harus mansub kalau posisinya sebagai hal. Kenapa mansub? Ya, penyebabnya apa? Al-mufassir. Dia menafsirkan liman bahama, menafsirkan sesuatu yang mubham, yang tidak jelas. Yang mubham itu tidak jelas, kurang jelas. Minal hayat, dari bentuk-bentuk. Dia menjelaskan sesuatu yang mubham, ya, yang tidak jelas, yang tidak nampak, dari bentuk-bentuk. Naam. Maka dari jenis hal ini Tayyib, dari jenis apa, kalau kita melihat hal ini, maka dia itu menafsirkan sesuatu yang tidak nampak dari suatu bentuk. Suatu bentuk kalimat ya. Dari kalimat itu ada sesuatu yang tidak jelas. Itu dijelaskan dengan hal. Dijelaskan dengan hal. Contohnya misalnya Ja'a Abdullahi. Ja'a abdu. Kenapa abdu? Sebagai fa'il ya. Wa huwa mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Sekarang dikatakan Ja'a Abdullah. Abdullah telah datang. Ini sudah sempurna kalimatnya? Apa tandanya kalau kalimat itu sempurna?
ada fi'il, ada fa'il. Ya. Dan ini jaa fi'il yang apa namanya? Yang tidak butuh kepada maf'ul. Paham? Karena ada fi'il yang butuh maf'ul. Contohnya daraba Abdullahi. Apa artinya? Abdullah memukul. Ini tidak sempurna kalau cuma begini. Kenapa? Karena ini butuh maf'ul. Ya. Nanti akan ada pembahasannya. Ada fi'il yang muta'addi namanya. Fi'il muta'addi ini butuh kepada maf'ul. Maka tidak sempurna kalau begitu. Nanti sempurna kalau apa? Daraba Abdullahi kalban. Ya, baru sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, ada apa lagi? Maf'ul. Tapi kalau jaa Abdullah telah datang, iya. Ini tidak perlu kepada maf'ul. Paham? Berarti sudah sempurna kalau begini. Iya. Iya. Jaa Abdullah. Abdullah datang. Ini sudah sempurna dia kalimatnya seperti ini. Sudah sempurna. Iya. Zahirnya sudah sempurna. Ya. Tapi di sana masih ada suatu keadaan yang tersembunyi, belum dijelaskan. Yaitu apa? Bagaimana keadaannya Abdullah datang? Ya, dalam kondisi apa Abdullah itu datang? Maka ditambahlah rakiban. Apa artinya rakiban? Berkendara. Ya, Abdullah telah datang dalam keadaan berkendara. Paham? Maka rakiban ini isim yang mansub. Isim yang mansub sebagai apa? Sebagai hal. Menjelaskan keadaannya Abdullah. Faham? Dia menjelaskan keadaannya Abdullah. Ya, keadaan datangnya. Makanya dikatakan hayat. Sesuatu yang tersembunyi dari hayat. Yang tersembunyi dari suatu keadaan. Naam. Keadaannya apa? Keadaannya fa'il yang mau dijelaskan. Jelas? Ya, keadaannya fa'il yang mau dijelaskan di sini. Naam. Mana penghapusnya? Baik, tidak usah. Berikutnya, antum sudah paham ya apa itu hal? Ya, menjelaskan keadaan fa'il. Baik, berikutnya ahkamul hal, hukum-hukum seputar hal. Ini ketentuannya. Suatu isim itu bisa menjadi hal. Ya. Yang pertama, ayyakuna sahibal hali ma'rifatun. Sahibul hal itu harus ma'rifah. Apa itu sahibul hal? Perhatikan sini. Saya tulis ulang. Jaa Abdullahi rakiban. Sekarang ini tadi fi'il ya. Abdullahi apa? Fa'il. Rakiban? Hal. Rakiban hal. Ya. Sekarang ada hal, harus ada sahibul hal. Ya. Sahibul hal itu yang berkedudukan sebagai fa'il. Maka fa'ilnya ini disebut juga dengan sahibul hal, yang dijelaskan keadaannya. Paham? Ya. Jadi ada nanti sahibul hal. Apa ketentuannya situ sahibul hal? Ayyakuna sahibul hal apa? Ma'rifah. Sahibul halnya itu harus ma'rifah. Ya. Tidak boleh nakirah. Paham? Perhatikan sini, Abdullah ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ingat ya, tandanya ma'rifah. Tandanya ma'rifah dia pakai alif lam. Kalau nakirah tidak pakai alif lam.
Ya. Ya. Kemudian dia walaupun tidak pakai alif lam tapi nama orang. Seperti Muhammadun, Yasirun. Ya, dia itu ditanwin tapi dia bukan nakirah, dia itu ma'rifah karena nama orang. Yang ketiga, dia mudhaf. Mudhafnya ini menunjukkan dia ma'rifah. Paham? Jadi di sini nama orang dan mudhaf. Ya. Jadi sahibul halnya harus ma'rifah, tidak boleh nakirah. Ya. Jadi tidak boleh misalnya dikatakan jaa rajulun rakiban, tidak boleh. Hah? Kenapa? Karena rajulun nakirah. Baik. Yang kedua, ayakunal halu nakirah. Halnya harus nakirah. Mana halnya di situ? Rakiban. Lihat di tanwin ya. Nah, dia nakirah. Harus nakirah. Yang ketiga, ayakunal halu ba'da tamamil kalam. Hal ini datang setelah sempurnanya kalimat. Tadi saya katakan jaa Abdullahi. Sudah sempurna kalimat itu? Sudah sempurna. Beda tadi dengan daraba Abdullahi kalban. Daraba Abdullahi itu tidak sempurna. Ya, tandanya apa? Dikatakan kalimat itu sempurna kalau sudah ada komponen terpenting dalam kalimat itu. Ya, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau dia adalah fi'ilnya yang tidak muta'addi, maka dia apa? Tidak butuh kepada maf'ul, maka cukup fi'il dan fa'il. Sudah? Ya. Ya. Cukup. Fi'il dan fa'il saja. Kemudian di antara tanda suatu kalimat itu dikatakan sudah sempurna, tamamul kalam, sudah sempurna pembicaraannya, yaitu si pendengar tidak menunggu lagi kalimat berikutnya. Si pendengar tidak menunggu lagi kalimat berikutnya. Coba lihat di sini. Daraba Abdullahi. Kita tutup dulu kalban. Daraba Abdullahi artinya apa? Abdullah memukul. Antum masih nunggu kalimat berikutnya? Masih nunggu ya? Ya. Nanti sempurna kalimat kalau ada kalban. Paham? Ya. Coba ini ditutup rakiban. Jaa Abdullahi. Abdullah telah datang. Antum masih nunggu? Tidak lagi. Cukup ya? Ya. Makanya hal rakiban, hal didatangkan setelah sempurnanya kalam. Tidak bisa di sini. Daraba misalnya daraba Abdullahi. Dia muta'addi ya, butuh kepada maf'ul. Belum sempurna kalimat ini langsung daraba Abdullahi rakiban. Ini salah. Kenapa? Karena tidak sempurna kalam, sudah didatangkan apa? Hal. Beda ini. Kecuali kalau misalnya daraba Abdullahi kalban. Sempurna kalimat? Sempurna. Baru tambah hal rakiban. Apa? Hal didatangkan setelah apa? Sempurnanya kalimat. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Apa artinya itu? Abdullah mukul anjing dalam keadaan berkendara ya. Baik, seperti itu ya. Nah, jadi hal datang setelah sempurnanya kalimat. Nah, syarat yang keempat, ayyakuna fadlah walaysa umdah. Ayyakuna fadlatun. Ya, bukan fadilah, fadlah. Walaysa umdah, dan bukan umdah. Jadi hal itu harus fadlah.
Fadla itu apa? Hanya tambahan saja, bukan kalimat inti. Paham? Bukan komponen terpenting dalam kalimat, bukan. Ya. Coba lihat di sini. Daraba. Ada fi'il. Abdullahi sebagai apa? Fa'il. Kalban. Maf'ul. Ini komponen terpenting dalam kalimat. Betul? Setiap ada fi'il harus ada apa? Fa'il. Ada fa'il harus ada, ya, terkadang dibutuhkan apa? Maf'ul, ya kan? Ya. Demikian pula, misalnya setiap ada mubtada pasti ada apa? Khabar. Kan begitu ya? Ya. Setiap ada isim kana harus ada khabar kana. Isim inna harus ada apa? Khabar inna. Kan begitu? Itu namanya apa? Umdah. Ya. Apa artinya umdah tadi? Komponen terpenting yang dibutuhkan dalam suatu kalimat. Itu umdah. Nah, sekarang rakiban, didatangkan rakiban ini sebagai apa? Sebagai fadlah. Rakiban sebagai fadlah. Artinya apa? Dia bukan komponen penting dalam kalimat. Biar dia tidak ada, tidak apa-apa. Ya tak? Biar dia tidak ada, tidak masalah. Ya, kenapa? Kalimat sudah sempurna juga. Kenapa? Karena komponen terpenting dalam kalimat sudah ada. Ya, hanya lebih baik lagi kalau dia ada. Begitu ya? Karena dia menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyikan, masih tersamarkan dari kondisinya, keadaannya. Ya, baik, yang kelima. Apa? Hukum yang kelima dari hal, annal hal yatba'u sahibal hali fin naw'i wal adad. Bahwasanya hal ini selalu mengikuti sahibul hal. Mana tadi sahibul hal? Ayo. Ja'a Abdullahi rakiban. Ja'a Abdullahi rakiban. Lihat di sini. Sahibul hal sebagai Abdullah. Hal selalu mengikuti sahibul hal. Dari sisi apa? Fin naw'i wal adad. Apa itu naw'? Jenis. Apa artinya jenis? Dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Artinya apa? Kalau sahibul hal mudzakkar, maka halnya juga harus mudzakkar. Sahibul halnya muannas, halnya juga harus muannas. Begitu ya? Ya, perhatikan sini. Ja'a Abdullahi rakiban. Perhatikan sini. Abdullah mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Makanya rakiban. Coba sahibul halnya diganti. Ja'at Fatimatu. Sahibul hal terganti muannas. Ja'at Fatimatu. Fatimatu menjadi apa? Rakibatan menjadi muannas juga. Iya tak? Ada yang salah? Salah contohnya. Oh ya, nanti dilihat. Lihat dulu di sini. Fokus di sini dulu. Ja'at Fatimatu rakibatan. Kenapa? Karena hal harus mengikuti sahibul hal dari sisi apa? Apa? Jenisnya, naw', ya. Dari sisi jenisnya. Yang kedua, fil adad. Hal harus selalu mengikuti sahibul hal dari sisi adat, jumlah. Iya. Perhatikan sini. Ja'a Muhammadun rakiban. Ya. Ja'a al-Muhammadani apa? Rakibaini. Mansub ya? Kenapa bukan rakibani? Kalau rakibah ini kan marfu. Sementara hal harus mansub ya? Ya, rakibaini. Gitu. Sekarang ja'al Muhammaduna jamak rakibunya itu marfu. Mansubnya gimana? Jamak mudzakkar salim
marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Begitu kan? Ya, berarti rakibina juga. Ya. Kalau ini tadi rakibaini. Kalau di sini rakibina. Ja'al Muhammaduna rakibina. Ya. Mansub sebagai hal. Jadi dia selalu mengikuti sahibul hal dari sisi nau' atau jenis dan adat. Adat jumlah. Dan adat itu dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Taib. Misal, contoh. Ja'a Abdullahi rakiban. Kalau muannasnya ja'at Hindun rakibatan. Ah, itu salah tadi. Ja'at Hindun rakibatan. Ja'al Muhammadani rakibaini. Ja'al Muhammadani rakibaini. Ja'atil Hindani rakibataini. Itu kalau muannas, musanna juga. Ja'al Muhammaduna rakibina. Ja'atil Hindatu rakibatin. Rakibatin, kenapa rakibatin? Kenapa majrur? Ya. Rakibatin. Rakibatin hal kan? Hal harus mansub. Kenapa ini majrur? Allahul musta'an. Ingat. Ya. Rakibatin itu apa itu? Jenis isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan kasrah, majrurnya dengan kasrah. Ay, mau kembali dari awal ini kalau begini. Nah, makanya rakibatin ya. Ra'aitu Muhammadan rakiban. Marartu bi Muhammadin Marartu bi Muhammadin apa? Rakiban. Tetap rakiban ya. Dia tidak mengikut dari sisi i'rabnya. Faham? Dia tidak ikut dari sisi i'rabnya. Dia tetap mansub. Ya, hal tetap mansub. Jadi marartu bi Muhammadin rakiban. Ra'aitul Muhammadaini rakibaini. Marartu bi Muhammadaini rakibaini. Ra'aitul Muhammadaini rakibaini. Ra'aitu al-Muhammaduna harusnya di sini. Contoh untuk jamak. Ra'aitul Muhammaduna rakibina. Marartu bi Muhammadina. Marartu bil, harus ada alif lamnya ya. Untuk musanna dan jamak itu kalau alam harus ada alif lamnya. Jadi tadi ra'aitul Muhammadaini rakibaini. Marartu bil, harus ada alif lamnya itu. Marartu bil Muhammadaini rakibaini. Kemudian ra'aitul Muhammadina. Bukan Muhammadaini ya. Oh, cocok tadi, bukan Muhammaduna. Ra'aitul Muhammadina. Jamak ya. Mansub. Ra'aitul Muhammadina rakibina. Marartu bil. Ini salahnya tidak ada alif lamnya. Marartu bil Muhammadina rakibina. Seperti itu. Taib, ada penirabnya kita tangguhkan besok ya insyaallah. Itu besok kita irab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.